Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kesehatan, afiah, kesempatan sehingga kita bisa menghadiri majelis Jumat pada pekan kali ini. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berikut kepada ahli baitnya, keluarganya, serta para sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak ajaran beliau. Ketiga, khatib senantiasa mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan volume keimanan dan ketakwaan. Dalam hal ini diantaranya yaitu kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita kembali diberikan anugerah, meskipun dari sudut pandang yang lain banyak manusia mengklaim sebagai kesusah payahan, kesempitan, musibah yang besar dan lain sebagainya. Anugerah di sini ialah kita berada di dalam kondisi yang disebut dengan PSBB ataupun yang semakna dengannya. Kenapa ini anugerah? Karena banyak sekali muslimin muslimat mengeluh, lebih khususnya yaitu terkait dengan tarbiyah, pendidikan anak-anak dan generasi-generasi muslim muslimah. Merasa susah, merasa berat dan macam-macam. Padahal kalau kita tilik ke belakang, di zaman Nabi Muhammad, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pendidikan orang tua kepada anaknya itu menjadi kewajiban. Cuma di era-era berikutnya muncul lembaga pendidikan, sekolah dan semisalnya sebagai perantara untuk memudahkan orang tua di dalam mendidik generasi, bukan menjadi pemeran utama. Pemeran utama tetap orang tua. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib menafsirkan potongan ayat dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib menafsirkan alimuhu wa adibuhu, artinya ajarkan anak-anak kalian agama dan ajarkan akhlak budi pekerti kepada mereka. Bukan kepada pihak sekolah, bukan kepada guru-guru, tetapi kepada orang tua langsung. Dan
Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang 77, Allah berfirman, "Wabtaghi ma atakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah, fokuslah di dalam meraih anugerah Allah, yaitu akhirat. Mencari akhirat artinya mencari surga, dan jangan melupakan dunia. Dari sini ahli ilmu mengajarkan kepada kita, dunia itu sebatas jangan lupa saja. Tapi kalau urusan akhirat, kita diminta fokus mencari. Apa masih kita membaginya 50-50? Tentunya tidak. Akhirat diminta untuk fokus mencari. Adapun dunia, yang penting kamu nggak melupakannya saja. Kamu butuh makan, makan untuk hidup, jangan hidup untuk makan. Kita butuh mencari nafkah, bekerja, maka bekerja untuk hidup, bukan hidup hanya untuk bekerja. Sehingga dunia orientasinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul, misinya rahmatan lil alamin, satu alam semesta, satu jagat. Beliau juga pemimpin umat. Beliau juga komandan tertinggi perang jihad fisabilillah. Beliau juga seorang ayah, kakek, suami. Beliau juga punya kepentingan-kepentingan. Sesibuk apa kita dibandingkan beliau? Tapi bayangkan, di dalam Jami' At-Tirmidzi riwayat Anas bin Malik, beliau meneliti sampai dihitung 6 bulan, setengah tahun. Setiap pagi, setiap subuh, Rasulullah SAW keluar rumah, kemudian melewati rumahnya Fatimah, putri beliau. Saat itu Fatimah sudah bersuami Ali bin Abi Thalib. Apa yang Rasulullah serukan? Di waktu subuh Rasulullah menyerukan, "As-salah, as-salah ya ahlal bait, innama yuridukumullah liyudhiba ankumur rijza wa liyutahhirakum tathira." Salat, salat, subuhan, subuhan, wahai keluargaku, ahli baitku. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran setan dari kalian dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ini sekelas Rasulullah, seorang ayah, seorang nabi, masih membangunkan anaknya yang sudah berumah tangga. Putrinya kurang solehah apa, menantunya kurang soleh apa. Tidak ada yang punya pikiran Fatimah telat subuh, Ali bin Abi Thalib telat subuhan. Gak pernah ada yang berpikiran demikian. Tapi masih saja 6 bulan berturut-turut Rasul membangunkan anak-anak. Di waktu PSBB ini, tidakkah kita mampu untuk melakukan itu selagi kita banyak waktu di rumah? Terkadang kita tidak semeleh kalau anak kita belum mampu berbahasa Inggris, belum pintar matematika, belum pintar ini dan itu sampai dileskan macam-macam. Tapi ketika tidak mampu untuk subuhan kita biasa saja, atau bahkan kita pun belum subuhan, fana'udzubillahi min dzalik. Ini sekelas Rasulullah SAW masih membangunkan anaknya di waktu subuh. Kita ini jauh lebih tidak soleh, lebih banyak maksiatnya dibanding Nabiullah Yusuf. Bapak kita tidak sesoleh Nabi Yakub, simbah kita tidak sesoleh Nabi Ishak, buyut kita tidak sesoleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi bayangkan, ketika akhir hayatnya Nabi Yakub, sebelum sakaratul maut, dikumpulkan anak-anaknya. Di situ ada Yusuf alaihi salam, ada Benyamin, ada putra-putra Yakub. Pertanyaannya cuma satu. Ma ta'buduna ba'di? Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Dan mereka sepakat, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah
Tuhanmu, yaitu Allah, Tuhannya nenek moyang kami, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Yakub tersenyum selebar-lebarnya di akhir hayatnya karena tahu bahwa misinya sukses mencetak anak-anak generasi-generasi yang soleh dan bertauhid. Itu misi terbaik orang tua. Jadi kalau kita sudah berproses menuju kesolehan dan mencetak generasi yang soleh, sudah Pak, kapanpun Allah menjemput Anda, percaya diri, karena insya Allah akan menjaga generasi-generasi berikutnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sampai memotivasi, salah satunya riwayat Imam At-Tirmidzi, liyu'addibal walid waladahu khairan min shadaqatin sa'. Orang tua yang mencetak, mendidik anaknya itu lebih baik daripada sedekah satu sok. Imam Al-Munawi, Al-Mubarakfuri menafsirkan, kenapa? Karena kadang sedekah itu ada yang sifatnya terputus. Kita sedekah mentraktir orang makan, kita sedekah memberikan minum, itu terkadang ada masanya terputus. Tapi kalau mendidik anak itu merupakan jariyah yang terus mengalir. Maka di waktu PSBB ini jangan sampai menyia-nyiakan waktu, setidaknya mengajarkan alif ba ta kepada anak-anak kita. Mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan kebaikan tangan kanan, mengajarkan bagaimana cara memakai tangan kiri untuk hal yang kotor dan menjijikkan. Maka itu dipraktekkan oleh anak, turun-temurun ke generasi berikutnya, pahala siap untuk kita raih. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, PSBB kali ini juga membawakan hikmah, yaitu peringatan demi peringatan. Kita dipanggil dengan adanya bencana-bencana musibah alam, baik itu tanah longsor, banjir maupun gempa. Maka tidak ada solusi kecuali kita menjadi orang-orang yang tawwab, bertaubat kepada Allah, dan awwab, yang kembali kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam tinta sejarah ditorehkan pepatah dan kaidah emas, sebagaimana dalam kisah di saat Andalusia paceklik. Saat itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang soleh, yaitu Muhammad An-Nasir, dan seorang al-qadhi, penghulu hakim yang soleh, yaitu Abdul Mundir Al-Baluti. Ketika mau menjadi imam sholat istisqa, tinggal menunggu pemimpin, yaitu Muhammad An-Nasir. Dan ternyata dikabari Muhammad An-Nasir di rumahnya sedang sujud lama sekali sambil meneteskan air mata berdoa. Maka Imam Al-Baluti meminta masyarakat tidak kembali untuk istisqa, pulang saja karena insya Allah akan turun hujan. Kenapa? Karena beliau kemudian menyebutkan, idza khasha'a jabbarul ard rahima jabbarus sama. Jika pemimpin dunia ini khusyuk menghamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rahmat dari penguasa langit akan turun. Maka yang kita butuhkan adalah orang-orang yang saleh, pemimpin-pemimpin yang saleh, dan itu tidak akan berwujud kecuali lingkungan yang saleh, dan lingkungan yang saleh tidak akan terwujud kalau tidak dimulai dari rumah tangga yang saleh, yang bisa mengaplikasikan semua maksud dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita berdoa sebagaimana kita hafal Al-Furqan ayat yang
74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah jadikan keturunan kita, pasangan kita menjadi penyujuk mata dan hati, sekaligus nantinya akan keluar pemimpin-pemimpin beriman di kalangan orang-orang yang muttaqin. Allahumma amin. Dan kita juga berdoa semoga dari kaum muslimin yang terkena musibah dikokohkan kesabarannya, keimanannya, dan yang meninggal diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma rfa' hadzal bala. Allahumma rfa' hadzal waba' min biladina Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.